Assalamualaikum, salam kenal, dan salam persaudaraan pada video perdana El Matador Official 21. Kita akan membahas tentang sirkuit Mandalika Lombok. Pertama, kita akan membahas dari segi biaya pembangunan sirkuit Mandalika Lombok. Info dikutip dari bola.com. Informasi umum, nama tempat sirkuit Mandalika, Sirkuit Internasional Mandalika, Mandalika International Circuit, lokasi Desa Kuta, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, negara Indonesia, kapasitas 195.7, panjang lintasan 4,3 km, jumlah tikungan 17. Sirkuit Mandalika atau Sirkuit Internasional Mandalika adalah sirkuit balap yang terletak di kawasan ekonomi khusus Mandalika, Ke Mandalika, di Desa Kuta, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Sirkuit ini menjadi tuan rumah dalam ajang balap MotoGP musim 2021 dan sekaligus merupakan sirkuit jalan raya pertama di dunia dalam penyelenggaraan MotoGP. Sirkuit yang sudah dalam tahap pengaspalan ini memiliki panjang lintasan 4,31 km dengan 17 tikungan. Diproyeksikan rampung pada Juni tahun 2021. Dibangun perusahaan Perancis. Perusahaan konstruksi raksasa asal Perancis, Vinci bakal terlibat dalam pembangunan sirkuit Moto Grand Prix MotoGP di kawasan ekonomi khusus Ke Mandalika, Nusa Tenggara Barat, NTB. Ke Mandalika sendiri dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, BUMN Indonesia Tourism Development Corporation, ITDC. Presiden Direktur ITDC Abdul Bar M. Mansur mengatakan, dalam waktu dekat akan melakukan Memorandum of Understanding, MOU, dengan Vinci. Nantinya, Vinci berperan dalam membangun infrastruktur seperti trek di sirkuit tersebut. Kita cari satu partner kuat yang akan investasi ke trek. Dapatlah satu pihak namanya Vinci, perusahaan kontraktor terbesar di Prancis. Seperti Wika, BUMN Perancis. Tadi pagi kemarin, sudah ketemu lagi. Dalam waktu dekat, minggu ini mau. Jelas dia kepada liputan6.com di Menara BCA Jakarta. Seperti ditulis Rabu tanggal 2 Februari tahun 2017. Keterlibatan perusahaan Prancis itu lantaran perlu kriteria khusus untuk trek sirkuit. Meskipun trek sama-sama menggunakan aspal. Dia menerangkan, ITDC sendiri mengelola lahan seluas 1.100 hektar di Ke Mandalika. Untuk pembangunan sirkuit ini, ITDC menyediakan lahan sampai 100 hektar. Luas sirkuit kita sediakan sampai 100 hektar. Kawasan 1.100 hektar. Sebagian mulai terbangun, ujar dia. Sebelumnya, ITDC juga telah melakukan MOU dengan Road Grip Motorsport UK Ltd dan Merek 1. Dia menuturkan, Road Grip sendiri akan berperan sebagai pihak yang mengurus lisensi, sementara Merek 1 berperan sebagai konsultan. Merek 1 dan Road Grip 1 Consulting, satu lisensi yang akan operasikan. Kita ITDC BUMN pemilik lahan. Tidak akan bisa dijual. Tapi menjadi joint venture bagian kontribusi kita, kata dia. Soal nilai investasi pihaknya belum menyampaikan. Untuk nilai investasi sendiri akan dihitung melalui feasibility study (FS). Konsorsium. Kita Vinci. Merek, Road Grip kita menuju ke sana. Kita baru bangun penyelenggara dan kontraktor, nanti kita formulasi badan hukum yang membuat FS, ujar dia. Biaya pembangunan infrastruktur di Mandalika termasuk untuk sirkuit membutuhkan dana 4,54 triliun rupiah untuk 7 tahun. Khusus untuk 3 tahun ini, dana yang akan terserap akan mencapai 3,6 triliun rupiah. Sirkuit sendiri akan punya panjang 4,32 km dengan panorama indah di kawasan Mandalika. Bentuk pengelola sirkuit MotoGP, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia Persero, atau Indonesia Tourism Development Corporation ITDC, memperkenalkan pengurus Mandalika Grand Prix Association MGPA. Mandalika Grand Prix Association MGPA merupakan unit usaha ITDC yang memiliki bisnis utama mengelola dan mengoperasikan Mandalika International Street Circuit, Sirkuit Mandalika, melalui penyelenggaraan balapan motor dan event entertainment kelas dunia. Saat ini, ITDC telah menyerahkan mandat pengelolaan event MotoGP Indonesia 2021 kepada MGPA. Mandalika Grand Prix Association (MGPA) merupakan unit usaha ITDC.
yang memiliki bisnis utama mengelola dan mengoperasikan Mandalika International Street Circuit, sirkuit Mandalika, melalui penyelenggaraan balapan motor dan event entertainment kelas dunia termasuk penyelenggaraan MotoGP Indonesia, ujar Direktur Utama ITDC sekaligus Komisaris Utama MGPA Abdul Bar M. Mansur dalam keterangannya, Sabtu tanggal 16 November tahun 2019. Seperti diketahui, ITDC mendapatkan kepastian penyelenggaraan event MotoGP di Mandalika setelah ITDC menandatangani Promoters Agreement dengan Dorna pada tanggal 28 Januari lalu di Madrid, di mana Mandalika ditunjuk untuk menjadi tuan rumah balap MotoGP selama 5 tahun mulai tahun 2021 dan juga mendapatkan kontrak untuk menggelar FIM Motul Superbike World Championship (WSBK). Penyelenggaraan event MotoGP di Mandalika di tahun 2021 adalah buah dari keinginan kuat bangsa ini yang membuktikan bahwa Indonesia bisa dan mampu menyelenggarakan sebuah ajang balap motor terbesar di dunia. Tambah Ketua Dewan Penasehat H. Prasetyo Edi Marsudi. Saat ini, MGPA terus berdiskusi dengan IMI dan FIM dalam rangka finalisasi homologasi desain sirkuit Mandalika. FIM dan Dorna Sports terkesan. Perwakilan Federasi Balap Motor Internasional (FIM) dan Dorna Sports mengaku sangat puas dengan kemajuan pembangunan sirkuit Mandalika di Nusa Tenggara Barat. Mereka juga terkesan dengan standar keselamatan yang sudah diterapkan di arena balap tersebut. Rencananya jadi cadangan tuan rumah di MotoGP 2021. Kunjungan ke Lombok sangat sukses dan kami dapat memastikan bahwa sirkuit jalanan internasional Mandalika akan menjadi salah satu venue terpenting di kalender kedepannya, kata Direktur Pelaksana Dorna Sports Carlos Espeleta. Kami juga tahu bahwa supporter dari Indonesia akan hadir secara masif dan GP akan menjadi salah satu yang paling ikonik sepanjang musim. Indonesia adalah pasar utama. Tidak hanya untuk Dorna tetapi juga untuk semua pemangku kepentingan kejuaraan, ujar Carmelo Espeleta. Seperti diketahui perwakilan FIM dan Dorna Sports telah melakukan inspeksi proses pembangunan sirkuit internasional Mandalika, Rabu tanggal 7 April tahun 2021 lalu. Mereka yang datang ke Lombok adalah safety officer atau petugas keselamatan Grand Prix FIM Franco Uncini dan pengarah balap Dorna Loris Capirosi, serta Carlos Espeleta. Ketiganya ingin menilai kemajuan proses pembangunan sirkuit. Selama proses pemeriksaan, perwakilan dari FIM dan Dorna Sports diterima Direktur Utama PT Pengembangan Pariwisata Indonesia Persero, atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) Abdul Bar M. Mansur dan Chief Executive Officer CEO, Mandalika Grand Prix Asosiasi (MGPA), Ricky Baheramsyah. Informasi dikutip dari bola.com. Biaya pembangunan sirkuit Mandalika untuk MotoGP 2022 menarik untuk dikulik. Sebab, demi membuat sirkuit bertaraf internasional seperti sirkuit Mandalika, dibutuhkan biaya yang tak murah. Bahkan, biaya pembangunannya diketahui mencapai ratusan miliar. Ya, sirkuit Mandalika yang terletak di Lombok, Nusa Tenggara Barat, siap menggelar balapan motor bergengsi, MotoGP, pada tahun ini. Balapan bertajuk MotoGP Indonesia 2022 yang menjadi seri kedua pada tahun ini itu rencananya akan digelar pada tanggal 20 Maret sebelum menggelar balapan sesungguhnya. Marc Marquez DKEK akan lebih dahulu melakukan uji coba di sirkuit Mandalika. Tes pramusim MotoGP 2022 itu rencananya akan digelar pada 11 hingga tanggal 13 Februari tahun 2022. Kini, jelang menggelar semua jadwal balapan MotoGP 2022 itu, menarik menilik lebih jauh soal serba-serbi dari sirkuit Mandalika. Salah satu hal yang menarik disorot adalah biaya pembangunan sirkuit Mandalika. Biaya pembangunan sirkuit Mandalika Biaya untuk membangun sirkuit Mandalika mencapai sekira 1,2 triliun rupiah. Pada wawancara dalam Market Review di IDX Channel, Advisor Mandalika Grand Prix Association (MGPA), Dandosi Matram, menjelaskan bahwa biaya pembangunan didapat dari investasi yang digulirkan oleh Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC). Untuk pembangunan trek lain saja, diinvestasikan kurang lebih sebesar 900 miliar rupiah. Hal itu belum termasuk race kontrol dan pit building atau paddock.
Untuk pembangunan sirkuitnya saja atau trek lainnya, diinvestasikan ITDC kurang lebih 900 miliar rupiah. Ini belum termasuk race kontrol dan pit building, mungkin ada tambahan sekira 200 rupiah miliar 300 miliar lagi untuk membiayai fasilitas pendukung, urai dan dosi. Lalu, dengan biaya sebesar itu, bagaimana spesifikasi sirkuit Mandalika? Sirkuit Mandalika diketahui memiliki panjang 4,31 km dengan total 17 tikungan. Untuk panjang sirkuit, ukurannya sudah dikurangi dari rencana awal, yaitu 4,32 km dengan 19 tikungan. Aspal di sirkuit ini pun merupakan salah satu yang terbaik di dunia. Sirkuit Mandalika memakai aspal teknologi terbaru, yaitu Stone Mastic Asphalt yang memiliki daya tahan yang kuat. Kemudian soal kapasitas orang, sirkuit Mandalika bisa menampung hingga 195.700 orang. Akan tetapi, tempat duduk yang disediakan hanya mampu menampung 50.000 orang. Sirkuit Mandalika juga bisa menampung 40 garasi yang bisa dipakai setiap tim balap. Dengan spesifikasi tersebut, sirkuit ini memiliki taraf internasional.